Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024 kita bertemu lagi dalam talk show layanan publik di Media Center Haji Embarkasi Palembang tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Telah hadir di sini di Inmas TV saat ini Ibu Emilia Rosa SKM MKM selaku Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Palembang. Bu Emil, kita ingin tahu Bu, bagaimana sih proses pemeriksaan dan pengawasan kesehatan jamaah haji selama di Asrama Haji Embarkasi Palembang ini, Bu? Tentu yang harus kita lakukan pengawasan ya jemaah yang haji yang dalam ketika dia masuk ke dalam asrama haji itu kan statusnya dalam status karantina. Iya. Oleh karena itu dari mulai mereka mengkonsumsi makanan ya. Nah, mengkonsumsi makanan itu kita perhatikan bahwa mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan dari luar. Makanan dan minuman dari luar itu tidak diperkenankan. Sehingga sebetulnya petugas kami ya secara 24 jam ketika jemaah masuk itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang disiapkan oleh pihak catering ya. Jadi 2 jam sebelum proses penyajian itu petugas kami sudah melakukan pemeriksaan ya. Ada organoleptik ya, termasuk pemeriksaan secara biologis dan sebagainya, dan termasuk juga petugas kami akan mengambil sampel. Jadi setiap makanan yang akan disajikan itu akan disimpan di dalam bank sampel kami, dan itu setiap rutin secara berkala kita melakukan pengecekan ke laboratorium untuk melihat apakah ada hal-hal yang berbahaya ya yang terkandung dalam makanan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman dari surveillance kekarantinaan dan surveillance itu mengidentifikasi faktor risiko dan melihat rumors ya. Apabila ada rumors yang berkembang terkait dengan penyakit menular, itu teman-teman yang akan melakukan pengawasan secara terus-menerus. Dan sementara untuk di pelayanan kesehatan kita secara 24 jam petugas poliklinik itu akan berjaga standby. Jadi kalau ada jemaah-jemaah yang sakit itu bisa melakukan kunjungan ke poliklinik, dan apabila memang dibutuhkan untuk rujukan itu nanti petugas kami akan melakukan rujukan ke rumah sakit gitu. Oke, berarti memang sangat ketat ya secara penjagaan, pengawasan juga yang dilakukan oleh teman-teman dari tim kesehatan ini ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana program dan mitigasi resiko tinggi pada jamaah haji di tahun 2024 ini Bu? Seperti kita ketahui bahwa jemaah haji tahun 2024 ini secara rata itu hampir setiap kloter itu 85% itu resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini ada beberapa kriteria. Yang pertama tentu kalau di atas 60 tahun saja itu sudah risiko tinggi. Adanya risiko tinggi sudah 60 tahun dan dia mempunyai faktor risiko penyakit. Dia punya penyakit komorbid ya. Nah, itu yang kita lakukan pengawasan. Nanti dari tim PA kami ya, baik yang laki-laki mau perempuan kan secara mulai dari dinas kesehatan pada proses pemeriksaan ada namanya pemeriksaan pertama, ada pemeriksaan kedua. Nah, itu ada rekam medisnya di situ. Ya, jadi teman-teman kami nanti akan melihat dari sisi dari rekam medisnya apakah si jemaah ini mempunyai riwayat penyakit ya, atau misalnya ada kelainan-kelainan, itu akan dicek kembali dengan melihat rekam medis yang ada di Siskohatkes. Nah, apabila pada saat untuk di masa pemeriksaan akhir adalah menentukan layak atau tidak layak terbang. Sementara isi TOA itu adalah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Kota. Ketika jemaah masuk ke asrama haji, tugas dari pemeriksaan air adalah menentukan layak atau tidak layak terbang. Apabila misalnya dilihat ternyata pada proses pemeriksaan ini teman-teman dokter ya dilihat bahwa kondisi umumnya tidak baik, seperti saturasinya kurang dari 95 atau misalnya HB di bawah 9 ya. Nah, itu harus dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk di-maintain sehingga nilai kadar misalnya SpO2-nya itu saturasinya itu harus di atas 95. Itu bagaimana caranya? Ditambahkan oksigen ya. Termasuk yang kalau dia anemia yang di bawah tadi HB-nya tadi harus dilakukan transfusi. Nah, itu kita akan lakukan rujukan. Nah, jadi cara-cara memitigasinya seperti itu. Jadi sebetulnya pengalaman kita di tahun 2023 yang lalu dan termasuk
satu kebijakan dari Menteri Agama kita bahwa proses untuk pelunasan itu dilakukan setelah ditetapkan istitoah. Nah, itu salah satu bentuk perbaikan yang sudah dilakukan. Kalau kita yang tadi mitigasinya tadi ya secepatnya, karena kita tidak menginginkan semua jemaah itu tidak jadi berangkat, tapi kami secepatnya kalau memang harus dilakukan rujukan untuk ditransfusi darah, kita lakukan transfusi. Contoh jemaah kloter 1 ya, itu indikasinya adalah HB-nya rendah, dan kita langsung lakukan rujukan. Alhamdulillah pukul 1 dini hari tadi sudah kita jemput dan alhamdulillah bisa berangkat di kloter 1 ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Artinya kan sungguh luar biasa kerja tim petugas kesehatan ini, sudah dilakukan berbagai cara bagaimana caranya supaya jemaah haji kita ini lancar untuk berangkat seperti Ibu. Oke, terakhir Ibu saya ingin bertanya, ini Ibu membawa beberapa peralatan, kira-kira bisa dijelaskan Bu ini apa saja dan ini diberikan ke jamaah pada saat kapan dan fungsinya untuk apa aja? Gitu. Baik, ini adalah yang diberikan kepada seluruh jemaah dan petugas, perbekalan kesehatan, perbekes ya. Ini tidak berat, saya rasa kalau ditenteng seperti ini 1,5 kilo ya. Nah, isinya sangat penting. Isinya ada masker yang yang biasa yang kita pakai itu ya, ada juga masker kain ya. Nah, ini masker kain tentu digunakan bagi jemaah ketika sedang melaksanakan kegiatan nanti pada mereka beribadah, karena kita tahu banyak berkumpul seluruh manusia ya dari seluruh negara, dan kita tidak tahu apakah mereka membawa penyakit atau tidak. Jadi di dalam perbekes ini ada masker, ada easy spray. Nah, easy spray ini dalam kondisi kosong. Easy spray ini sebetulnya seperti botol minum tetapi yang ada spraynya. Jadi nanti digunakan oleh jemaah, karena kita ketahui saat ini suhu di Tanah Suci itu sudah di Madinah saat ini sudah 40 derajat Celcius. Jadi ini untuk sebagai antisipasi bagi jemaah yang membutuhkan tempat minum atau untuk botol spray, ini dapat digunakan nanti di sana. Ada juga namanya Mola Cream untuk pegel, anti pegal ya. Jadi bisa digunakan. Terus ada juga sejenis Hansaplast ya, dan juga Oralit. Ya, nah Oralit ini dipergunakan oleh jemaah kalau misalnya kondisinya, misalnya dia merasa badannya kurang fit ya, tidak bertenaga dan sebagainya. Kalau kita kenal dulu, Oralit ini digunakan untuk diare. Nah, ini mengandung ion dan mineral sebetulnya. Jadi kalau merasa lemas dan sebagainya, apalagi kalau dehidrasi ya, kehausan, ini minum saja Oralit ini, karena diberikan ada beberapa bungkus di sini untuk dapat dipergunakan oleh jemaah. Jadi ini salah satu bekal yang harus dibawa oleh jemaah, termasuk juga ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini penting sekali sebetulnya terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, karena khawatir kita tidak sempat cuci tangan ya, hand sanitizer ini sebagai alat untuk sebagai alat untuk mencegah terjadinya masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Baik, terima kasih Ibu. Artinya pemirsa, ini sangat lengkap yang akan dibawa oleh jemaah haji ke Tanah Suci, dan tentunya ini adalah salah satu persiapan atau cara yang dilakukan yang sangat efektif oleh tim kesehatan dari teman-teman BKK tadi ya Bu? Iya, BKK kelas 1 Palembang. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya dan juga waktunya pada siang hari ini. Tentunya ini sangat berguna bagi masyarakat dan juga sahabat-sahabat Inmas TV. Selaku pembawa acara, memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekeliruan. Semoga jemaah haji diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pamit undur diri, saya Silva Marcelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.